Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin da'iman al-fadhal adiman nawal salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin maula bilal al-badri mutalal wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Adda al-amanah بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد معاشر الحاضرين جماعة صلاة subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan di dalam surah Jin, tafsir suratul Jin. Kemarin sudah sampai surat Al-Muzammil. Sekarang kita masuk ke dalam suratul Jin. Surah Jin ini adalah surah yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dia berjumlah 28 ayat dan secara umum bahasanya adalah tema besar daripada surat ini adalah bahwa audiens dakwah Rasul itu bukan hanya manusia, tapi juga dari kalangan jin. Karena jin tidak memiliki Rasul. Jin tidak memiliki Rasul. Adapun Rasulullah SAW diutus litsaqalain, untuk jin dan manusia. Sehingga Rasulullah pun menjadi nabi mereka, menjadi rasul mereka. Kita ketahui sebelum manusia diciptakan, di muka bumi ini sudah ada jin. Sudah ada jin. Jadi Allah menciptakan jin dahulu. Ya, barulah Allah menciptakan manusia. Kemudian seluruh makhluk di langit disuruh sujud kepada Adam. Akan tetapi yang menolak di antara mereka adalah iblis saja. Iblis. Adapun jin yang taat tidak. Jin yang taat, bahkan sebagian ulama bilang jin yang taat itulah malaikat. Akan tapi berbeda antara jin dengan malaikat. Ala kulli hal, kita lihat beberapa dapati bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala katakan wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba, kan? Mengapa di situ Allah katakan ketika Allah menyuruh kepada seluruh malaikat untuk sujud, maka mereka sujud kecuali iblis. Nah, di sini seolah-olah iblis itu bagian daripada malaikat. Iya, dulu iblis itu sering gaulnya dengan malaikat, tapi bukan bagian dari malaikat. Mereka berbeda, two different thing. Jadi mereka dahulu sering bergaul bareng karena saking taatnya, saking pinternya, saking alimnya. Itu mengapa iblis dahulu sering bergaul dengan malaikat. Akan tetapi ketika datang cobaan kepada mereka, mereka tidak mau sujud. Maka terlebih lagi orang-orang yang tidak mau sholat. Ini iblis saja menjadi kufur karena menolak sujud kepada Adam. Iblis tidak menolak ketika disuruh sujud kepada Allah, tapi menolak ketika disuruh kepada Adam. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang sengaja tidak sholat? Mereka tidak sujud kepada Tuhannya iblis, bukan kepada Adam, kepada Tuhannya iblis, Tuhannya manusia, Tuhannya malaikat. Mereka tidak mau, gitu ya. Berkenaan dengan suratul Jin ini juga, bahwa ini menjadi penghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana nanti kita akan lihat bagaimana berimannya jin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu Rasulullah berdakwah 13 tahun di kota Makkah. Kemudian sebelum itu Rasulullah mendakwakan di kota Makkah sedikit sekali yang beriman. Kemudian mereka justru menghina Rasulullah. Abu Jahal CS-nya terus menghinakan Rasulullah, baik dakwah terang-terangan maupun sir Rasulullah lakukan, tapi yang didapati hanya cercaan. Rasulullah berharap, ada seperti keharapan, barangkali di kota di mana aku dahulu kecil dibesarkan, di kota Taif, ada di antara mereka yang mau beriman. Rasulullah tahu ya, Rasulullah kecilnya di kota Taif. Di sana disusukan ya oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi ada 3 orang yang pernah menjadi ibu susuan daripada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Suwaibah al-Aslamiyah, ya, kemudian ibunda Rasulullah SAW dan Halimatus Sa'diyah. 3 orang
Dan ketika disusukan oleh Halimatus Sa'diyah itu di kota Taif. Ya, dari umur 2 tahun sampai 4 tahun. Nah, sebagian ulama bilang 5 sampai 5 tahun. Barulah dikembalikan kepada kota Makkah. Nah, di sana Rasul dibesarkan, juga dibelah dadanya di mana? Di kota Taif tersebut. Lagi main sama anak kecil, tiba-tiba anak kecil teriak. Waqad qutila Muhammad. Muhammad telah dibunuh, karena memang betul-betul mereka melihat ada makhluk besar yang membawa Rasulullah kemudian membelah dada Rasulullah. Muhammad telah dibunuh. Ya, sampai akhirnya ternyata dada Rasulullah dibersihkan, jantungnya dicuci. Dan dicucinya, sebagian ulama bilang pakai air zam-zam. Dan berkenaan dengan ini, akhirnya Rasulullah kan tahu bahwa kota kecil ini barangkali memiliki masa kenangan. Dan Rasulullah ingin berharap, kalau misalkan di kota Makkah tidak ada yang mau beriman, maka minimal di seberang kota sana ada yang mau beriman. Tapi Allah justru berkehendak lain. Mereka justru menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara mereka ada yang melempari batu, kemudian menyambutnya dengan anak kecil. Jadi di antara bangsa Arab itu, ketika menghinakan seorang, yang menyambut itu bukan orang-orang dewasa, tapi anak kecil suruh nyambut. Nah, kemudian anak kecil tersebut sudah siapin batu-batu untuk lempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, tidakkah ada nabi lain selain engkau? Mengapa yang diutus adalah engkau? Subhanallah. Ya, bayangkan. Kalau kita lagi ke Mekah ya, itu bisa ziarah atau ke Taif, kita lihat bagaimana jalan tapak itu tuh dibikin tapak ya sekarang ya. Tapak-tapak yang pernah dilewati Rasulullah SAW melewati gunung-gunung di kota Taif. Dan Rasulullah bersama Zaid bin Harithah sedih kan. Kemudian berlindung di belakang kebun kurma milik seorang Yahudi atau bukan seorang Yahudi, orang Nasrani ketika itu. Tapi budaknya ini Muslim. Akhirnya budaknya Muslim. Ya, ini menjadi penenang juga bagi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berdoa di belakang sana. Ya, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani bainan nas. Kata Rasulullah, ya Allah, hanya kepada Engkau saja aku bersandar diri. Hanya kepada Engkau saja aku memohon. Hanya kepada Engkau saja. Kalau mereka menghinakanku, mereka menghancurkanku, mereka menyakiti fisikku, tapi cukuplah aku berharap kepada Engkau. Di belakang itu Rasulullah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hendak pulang, malaikat mengabarkan kepada Rasulullah, maukah aku lipat gunung ini, aku timpakan kepada mereka penduduk Taif? Tapi Rasulullah menolaknya. Begitulah sifat rahmat daripada Rasulullah SAW. Rasulullah menolaknya. Padahal mampu saja. Kita mungkin kalau dendam sedikit sama orang, kita doakan yang keburuk pada orang. Tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Asallahu ayyaba'atha. Semoga saja Allah dapat mengutus salah satu dari penduduk Taif yang beriman. Kemudian mereka menyebar keimanan mereka. Sampai akhirnya, betul lah, sekarang Taif 100% Muslim. Hasil daripada dakwah Rasulullah. Seandainya pada saat itu Rasulullah biarkan azab saja, mungkin sekarang kita berbeda melihatnya. Kota Taif bukan kota Muslim mungkin, dan menjadi kota azab. Dan kota azab itu tidak boleh dikunjungi. Ya. Itulah yang menyebabkan baru pas Rasulullah sudah sampai tiba di kota Makkah kembali, atau di tengah-tengah perjalanan, Rasulullah sholat. Ada yang mengatakan Rasulullah baca Quran. Kemudian jin mendengar bacaan Rasulullah. Jin mendengar bacaan Rasulullah SAW, dan jin tersebut beriman langsung kepada Rasulullah. Ini menjadi penghibur. Dan Allah yang mengabarkan. Jadi Rasul tidak melihat jin tersebut. Jadi yang mengabarkan Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Dalam beberapa keadaan Rasul dapat melihat jin. Itu atas izin Allah. Tapi defaultnya, hukum asalnya, Nabi dan Rasul itu tidak bisa melihat jin, kecuali Allah yang memberikan pertolongan. Ya, Allah yang memberikan kehendak. Nah, di dalam surat jin ini Allah ingin mengabarkan, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin, faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba." Ketahuilah, tatkala engkau membaca Quran, tatkala engkau berada dalam salatmu membaca Quran, maka datang sekelompok jin, nafarun minal jin, faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Ketika mereka mendengar, mereka berkata, sungguhnya kami mendengarkan Quran, perkataan yang begitu menakjubkan, kata mereka. Inna Qur'anan 'ajaba. Ya, ini juga yang menjadi dalil bahwa Rasulullah tidak dapat melihat jin, karena Allah yang langsung memberitahu. Ya. Bahkan di dalam surat Ahqaf, falamma qudiyal amru wallau ila qaumihim muzirin. Jadi ketika mereka sudah dapat konten
untuk untuk beribadah, untuk bertauhid, mereka langsung walau ila qaumihim munzirin, mereka langsung berdakwah. Nah, berdakwah di sini bukan langsung ngisi kajian, bukan. Tapi mengajak. Jadi kata para ulama, orang yang sudah kenal hidayah Islam, hidayah sunnah, maka hendaknya dia mengajak orang lain sama-sama untuk menuju kenikmatan hidayah tersebut. Hidayah ini kenikmatan. Kita kalau nggak ngajak orang lain, bagaimana nasibnya? Jadi makanya kata para ulama, di antara bentuk bakti yang paling tinggi adalah ketika kita mendakwahkan dakwah tauhid kepada orang tua. Itu bentuk bakti paling tinggi. Jadi kalau kita sayang kepada orang, kita dakwahkan. Itu bentuk kita sayang kepada orang tersebut. Kita nggak mendakwahkan, tadinya kita nggak sayang sama orang tersebut. Karena kasih sayang itu bukan sekedar di dunia, tapi bersama-sama di surga. Itu kasih sayang sesungguhnya. Kasih sayang itu bukan bilang I love you, bukan. Banyak mendakwahkan. Mau surga bareng-bareng nggak? Gitu kan? Makanya mereka langsung mendakwahkan. Wallahu ila qaumi mudin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Dalam surat Al-Ahqaf. Jadi mereka langsung bilang bahwa sesungguhnya kami mendengar perkataan-perkataan seperti perkataan yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi kata mereka, ini nggak jauh berbeda nih dengan ajaran Nabi Musa, ajaran tauhid, gitu kan? Maka mereka berdakwah. Kan tapi kata para ulama, kalau orang hijrah, orang baru kenal tauhid, orang baru kenal sunnah, maka dia bukan berbicara di luar kemampuannya. Jadi jangan sampai bicara fikih, kemudian buat kajian, ngisi kajian sana sini. Belum itu bentar dulu, belajar nahwu shorof, masih banyak tingkatannya. Ya, kalau dakwah itu. Tapi mengajak iya. Dan mengajak itu bisa dilakukan oleh siapa saja, ya. Makanya tugas dakwah ini bukan hanya dikemban oleh para dai, tapi juga semua kaum beriman, semua kaum muslimin berdakwah. Berdakwah itu maksudnya mengajak, bukan ngisi kajian, ya. Kemudian yahdi ila rusydi fa amanna bih. Ya. Kemudian mereka diberikan petunjuk untuk ke jalan yang benar. Fa amanna bih, kemudian mereka beriman, ya. Fa amanna bih, mereka bilang kami beriman. Wala nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan Tuhan kami. Maknanya yang sedang Rasulullah bacakan ketika itu adalah ayat-ayat berkenaan dengan tauhid. Dan mereka mendengarkan ayat itu, oh ternyata kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, gitu ya. Jadi para jin ini betul-betul mengerti apa yang mereka bacakan. Dan jin layaknya manusia, dia memiliki hukum alam juga, ya. Jadi dia bisa mendengar apa yang kita dengar, tapi kita tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, begitu kata Allah. Mereka dapat melihat sedangkan kalian tidak dapat melihat mereka. Meskipun demikian, sebagian pendapat ulama seperti Syekh Utsman bin Taimiyah berpendapat bahwa kalau manusia pada saat di dunia tidak dapat melihat jin, maka nanti di surga jin tidak dapat melihat manusia sedangkan manusia dapat melihat jin. Ini disebutkan di dalam kitab Syekh Utsman bin Taimiyah berdasarkan hadis riwayat Tabrani, tetapi disdhaifkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Sehingga tidak tahu apakah nanti manusia dapat melihat jin di surga dan jin tidak dapat melihat manusia, itu tidak tahu. Itu perkara gaib dan ini perkara akidah. Dan kita tidak boleh beristidlal dengan hadis dhaif di dalam perkara akidah. Jadi dalam perkara akidah harus pakai hadis-hadis sahih saja. Adapun dalam perkara fadail amal itu penyemangat. Fadal. Penyemangat. Nah, itu tidak masalah pakai hadis dhaif selama tidak dhaif jiddan. Seperti hadis man qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams tsumma shalla fi rak'ataini kana lahu ka ajri umrah tamah. Seperti anjuran salat salat syuruk, ya, salat syuruk, kemudian dapat pahala senilai umroh. Nah, itu kata para ulama hadis itu dhaif. Tapi itu sebagai penyemangat amalan, maka itu boleh. Jadi salat syuruknya itu sahih hadisnya, tapi penyemangat amalannya dhaif. Paham ya? Jadi beda. Seperti sholat duha. Sholat duha itu sahih hadisnya. Rasulullah melakukan. Tapi doa di sholat duha tersebut, ya Allahumma inni duha'uka wal bahar, dan seterusnya, itu dhaif hadisnya. Ya, tapi itu dalam rangka penyemangat amalan, ya. Penyemangat amalan, dan tidak masalah dipakai selama tidak dhaif jiddan. Gitu kata ulama kaidahnya. Sama seperti sirah nabawiyah, itu kata Imam Ahmad, idza ataina bil halal wal haram syaddadna. Kalau misalkan hadisnya berkenaan halal haram, maka diperketat sanadnya. Tapi kalau berkenaan dengan fadail amal, maka lebih diperluas.
yahdi ar-rusydi fa amanna bihi wa la nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina man takhadha sahibatan wala walada. Kemudian ini jin membantah orang-orang Nasrani yang mana mereka mengatakan Allah itu adalah satu dari yang tiga, Trinitas. Maka di sini jin bilang wa annahu ta'ala jaddu rabbina, ketinggian Allah Subhanahu wa taala mungkin Allah memiliki pasangan dan tidak mungkin juga Allah memiliki anak. Karena kalau Allah memiliki pasangan, Allah memiliki, berarti Allah butuh terhadap itu semua. Sedangkan Allah tidak butuh kepada suatu apapun. Dan suatu apapun butuh kepada Allah. Itu makna daripada as-samad. As-samad itu kullun yahtaju ilaihi wa huwa la yahtaju ila ghairihi. Itu Pak maknanya. As-samad. Segala sesuatu selain Allah butuh kepada Allah. Dan Allah tidak butuh kepada segala sesuatu itu. Dan Allah tidak butuh anak. Allah tidak butuh istri, gitu kan? Makanya kata Allah kepada Nabi Muhammad, "Qul in kana ar-rahmani walad, fa ana awwalul abidin." Katakanlah, ya Muhammad, kalau seandainya Allah itu punya anak, pasti aku akan menjadi penyembah pertama anaknya Allah itu tersebut. Tetapi katanya Allah nggak punya anak, gitu kan? Walad fa ana awwalul abidin, gitu dalam surat Zukhruf. Jadi sebagai bantahan kepada mereka bahwa Allah tidak punya anak dan istri. Ya, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allah syatata. Kemudian mereka bercerita. Jin ini bercerita bahwa di kaum kami juga ada orang-orang yang berbicara tentang Allah, tentang dalil, tentang agama, tapi mereka tidak paham apa yang mereka perkatakan. Tidak tahu kontennya dari mana. Mereka asal mengambil ilmu saja. Nah, itulah. Jadi tidak juga seperti manusia. Mereka juga berbicara tentang agama. Ada yang ngawur karena semuanya dengar-dengar doang, katanya. Ada yang betul-betul menuntut ilmu, tahu dah amalan ini dalilnya apa, tahu amalan ini dalilnya apa, mereka tahu. Adapun jin, sebagian antara mereka tidak mengetahui itu semua, hanya dengar katanya. Ya. Makanya ini juga yang menjadikan bahwa tidak boleh kita berkeyakinan mengenai suatu akidah, tapi dilandasi oleh katanya, tidak boleh. Allah di mana? Allah di mana-mana kata si fulan. Mana dalilnya Allah di mana-mana? Allah di atas arsy. Jelas. Ar-Rahman wal 'arsy istawa. Allah sering mengulangi mustawin wa huwa yastawi al 'arsy dan seterusnya. Banyak sekali ayat-ayat berkenaan tersebut. Ya, bahkan budak ketika ditanyakan aina Allah fis sama. Kemudian Rasulullah disuruh membebaskan budak tersebut. Maknanya di sini sudah jelas bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditetapkan oleh para salafus saleh adalah Allah di atas arsy. Dan tidak boleh kita berkeyakinan tentang suatu akidah kecuali harus dilandasi oleh dalil sahih. Dalil sahih. Kemudian kata mereka, wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dahulu kami mengira bahwa jin dan manusia itu tidak akan mengatakan perkataan dusta kepada Allah. Ternyata persangkaan mereka salah. Karena mereka taklid. Taklid dalam masalah akidah. Taklid hanya sekitar katanya. Kata Ustadz fulan seperti ini. Enggak berani dia nanya, Ustadz, mana dalilnya? Nah, bertanya mengenai dalil itu hak bagi penuntut ilmu. Hak bagi penuntut ilmu. Meskipun caranya, metodologinya, kemudian adabnya harus diperhatikan juga. Ya, Ustaz, mohon maaf, kemarin antum sampaikan seperti ini, kira-kira dalilnya merujuk kemana, Ustaz? Tapi sambil juga berhusnuzon. Ya, kalau memang Ustaz yang mengajarnya memang sudah berakidah Ahlussunnah, maka kita berhusnuzon hukum asalnya. Atau kita sambil cari sendiri. Ya. Karena sebagian orang ada yang sedikit kurang beradab. Bahkan ketika lagi ngajar, saya sempat dapati itu beberapa, Ustaz, dalilnya mana Ustaz? Iya, kita harus husnuzon dulu di awal-awal. Ya. Jadi jangan sampai kurang beradab. Karena seolah-olah Ustaz membawakan tidak tanpa dalil. Kecuali Ustaz yang tidak jelas belajar di mana, kemudian asal menyampaikan apa yang tidak ada ilmunya dan seterusnya. Ya. Wa nadhanna an lan tuqal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Kemudian dalam ayat 6-nya, wa annahu kana rijalun minal jin ya'udzuuna bi rijalin minal ins. Ya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum raqa. Mereka bercerita bahwa dahulu ada sekelompok manusia ketika mereka bersafar, kemudian mereka melewati lembah, maka mereka minta tolong kepada sekelompok jin, sayyid jin, pimpinannya jin, premannya jin, untuk untuk membasmi jin-jin yang di bawah mereka. Jadi jin itu kan tingkat-tingkatannya, sama seperti manusia. Ada yang jabatannya presiden, ada yang jabatannya menteri, ada yang jabatannya kroco-kroco, ada juga. Ya. Dan orang-orang ini, orang-orang Arab jahiliyah ini, di sini
para mufassirin berkata bahwa ini adalah orang-orang Arab Yaman. Kebiasaan mereka adalah kalau melewati gurun pasir dan ada lembahnya, mereka memohon untuk jin-jin yang besar-besarnya itu menyingkirkan jin-jin yang kroco-kroco, karena yang mengganggu biasanya yang kroco-kroco. Sama seperti kita di sebagian daerah itu ada yang kalau mau lewat suatu misi-misi punten-punten gitu. Ya kan? Atau masih ada nggak ya di Jakarta itu ya, terowongan ke Sebelangka itu, tet 3 kali kalau misalkan mau lewat. Ini syirik ya, karena secara langsung mereka menghormati keberadaan jin sampai dipermisiin, nggak perlu ucap bismillah, mereka kabur langsung ya. Makanya kalau kita kebelet nih mau pipis nggak bisa lagi, kecuali harus di tengah jalan, dan itu harus di pinggir jalan gitu ya, selama bukan di bawah pohon yang rindang, itu udah boleh ya. Di semak-semak gitu, cukup baca bismillah, selesai, kabur dia langsung. Nggak perlu kita takut misi-misi ini, justru malah membuat dia fazaduhum rahaqa. Mereka semakin merasa bangga, manusia. Bahkan begini loh, ini ada rumah kosong. Kemudian kita beli rumah kosong tersebut. Kita nggak baca apa-apa aja, mereka tuh merasa takut dengan kita, karena kita khalifah di bumi. Kita nih khalifah. Dia takut sama kita. Jadi logikanya itu gini, jangan dibalik. Karena gara-gara kebanyakan nonton film, akhirnya seolah-olah mereka super power. Enggak sama sekali. Mereka itu takut sama manusia. Kita nggak baca bismillah aja, mereka udah kabur sebenarnya. Apalagi kalau bismillah, udah kabur. Apalagi dibacain Quran di sana, dibaca Al-Baqarah, Al-Imran. Kemudian dibuat kajian, dibuat sholat sunnah. Makanya mengapa sholat sunnah itu afdalnya di rumah. Ya. Karena itu bagian daripada supaya tidak menjadikan rumah sebagai kuburan, ya. Wala taj'alu buyutakum qubura. Karena di kuburan tidak boleh sholat. Nah, sebagian orang bertabaruk dengan kuburan, mereka sholat di pinggir kuburan. Ini bid'ah. Ya. Jadi sholat yang paling utama di rumah, ya. Begitu pula kalau kita buang air panas, ya, di mana? Di selokan. Misalkan habis masak mie, kemudian membuang air panasnya di selokan, tempat cuci piring itu, ya, wastafel, itu hendaknya mengucapkan bismillah. Atau enggak, kita buka air jadi biar nggak terlalu panas, karena jin merasakan panas juga. Kalau mereka kena rasa panasnya dan mereka terganggu, itu mereka bisa mengganggu kita. Ya, ini dalam rangka mengapa tidak boleh, karena itu bisa menzalimi dia. Dan itu kan tidak mengganggu kita dia. Ya, jadi itu punya dua alam yang berbeda, ya. Makanya dahulu sering sekali para salafus saleh itu kalau mau buang air di selokan, di genangan, ya, itu mereka mengucap bismillah dulu. Karena memang jin-jin itu tempat tinggal di mana? Ya itu di selokan, di tempat-tempat kotor, di bolong-bolongan, ya. Tapi mereka tetap kena hukum alam. Kalau misalkan pintu kita ditutup, maka dia nggak bisa masuk. Makanya mengapa kita disunahkan kalau sebelum tidur pastikan seluruh pintu rumah kita tertutup. Jendela juga begitu. Karena jin bisa masuk. Dia kena hukum alam, ya. Dia juga kena hukum alam kalau misalkan kena panas, dia tuh minggir. Kena hukum alam. Sebagian disebutkan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab Balaghtul Marjan fi Ahkamil Jan. Imam Suyuti menyebutkan secara detail di situ, berada hadis-hadis yang memang diriwayatkan oleh para sahabat juga. Ya. Dan juga di sini ada dalil bahwa jin itu ada dari golongan perempuan dan laki-laki. Sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada engkau dari jin laki-laki dan jin perempuan setiap kali masuk kamar mandi, ya. Dan makanya jin ini penting banget, jangan sampai kita, mohon maaf, berhubungan suami istri lupa baca doa. Karena jin bisa ikut berhubungan juga. Dahulu pernah ada kisah diceritakan oleh salah satu ustaz juga. Itu temannya itu ini orang dia LDR sama istrinya gitu ya. Tiba-tiba istrinya ini datangin oleh suaminya. Padahal bukan suaminya. Persis seperti suaminya. Kemudian Kemudian dia ingin menggauli si istri tersebut. Kemudian istri tersebut mengucapkan doa. Ya, Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Ada yang belum hafal? Yang jomblo-jomblo mungkin belum hafal. Tapi yang udah nikah wajib hafal nih. Kalau nggak hafal bahaya. Ya. Nah itu berdoa seperti itu langsung dia hilang, pergi. Ternyata itu jin yang menyerupai manusia. Dahulu Ustaz Ibrahim rahimahullah itu pernah cerita juga tuh kenaan dengan itu. Ya,
Ini saya dapat kisah dari istri saya juga. Jadi ketika tidur itu Umi ngelihat di kirinya ini ada abah kan, ada saudara Ibrahim lagi tidur. Pas lihat ke kanan, loh, kok lagi sholat? Lagi sholat. Jadi ini yang mana? Yang lagi tidur atau yang lagi sholat? Ustaz Ibrahim itu. Ya. Kemudian pas sudah selesai salam, baru, iya Mi, kenapa Mi? Ini pas lagi samping, gak ada, ternyata yang bener yang sholat. Yang di sampingnya itu jinnya. Itu emang sering, orang-orang yang sering ngeruqyah sering gangguin gitu. Sering gangguin. Makanya saya dulu pas ngeruqyah di Kalimantan, apalagi Kalimantan ya. saya bakar jimat orang-orang punya orang sana tuh. Tapi cara bakar jimat tuh di ruqyah dulu, ya ditiupkan, habis itu dibakar. Nah, itu saya sempat didatangin cicak, banyak sekali cicak, berisik tuh cicak. Karena cicak itu adalah perumpamaan daripada jin, ya, perumpamaan daripada jin. Makanya sunnah membunuh cicak. Nah, cicak jangan takut, bunuh aja. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berkenaan dengan ini juga, maka kita kalau lewat suatu tempat, maka kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doanya. Man nazala manzilan, thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu hatta nazala manzilah, hatta yartahila min manzilihi dzalik. Jadi kalau misalkan kita baca suatu tempat yang angkerkah, yang sekiranya banyak syaitannya kah atau seramkah, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Aku berlindung dari segala macam keburukan makhluk yang pernah Engkau ciptakan ya Allah. Maka Allah langsung melindungi kita sampai kita pergi dari tempat tersebut. Ya, jadi sederhana kan, kalau orang udah akidahnya benar tuh sederhana, nggak bakal takut lagi tuh di rumah sendirian, kemudian enak tentram hidup kita, nggak diwaswasin. Ya. Coba deh orang-orang yang belum ngaji deh, pasti mereka parno ngelewatin ini harus misi-misi segala macam, karena nggak ada pondasi yang kuat mengenai akidah ini. Ya. Wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atha Allahu ahada. Ya. Kemudian kata mereka, ini mereka menceritakan kawan-kawannya, wa annahum dhannu kama dhanantum, sesungguhnya di bagian jin-jin kami itu juga ada orang-orang yang musyrik seperti di kalangan manusia gitu kata mereka, ya, yang mereka tidak percaya bahwa Allah akan membangkitkan satu mereka, ya, atau mereka tidak percaya bahwa Allah akan membangkitkan Rasul, itu Allah yab'atsallahu ahada. Itulah jadi makanya jin itu macam-macam. Makanya nanti kita lihat berkenaan dengan bahwa jin itu berbagai macam agama, berbagai macam sekte, berbagai macam aliran juga. Ada jin yang memang kafir, ada jin Nasrani, jin Yahudi, jin Majusi, jin Hindu, jin Buddha dan seterusnya. Ada juga jin Islam, tapi berkelompok-kelompok. Ya. Ada jin Ahlul Bidah, ada jin Syiah, ada jin Rafidhah, ada jin Khawarij dan seterusnya, ada jin Mu'tazilah, macam-macam. Ada jin Ahlus Sunnah, ada jin Salafi. Betul, sahih. Ada. Karena mereka, saya juga tidak bisa memastikan. Barangkali saat ini ada jin yang ikut pengajian kita. Dan ini mereka dalam rangka mencari hidayah. Tidak masalah. Tidak masalah. Dan kita tidak perlu takut gitu kan. Kemudian kata mereka, wa anna lamasna as-sama' fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Kemudian kata mereka, dahulu kami mencoba untuk mencuri berita dari langit. Fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Kemudian kalau sekarang kami dipanahi api dengan percikan bintang-bintang. Jadi dahulu sebelum Rasulullah SAW diutus, itu mereka memang mencuri berita-berita dari langit, kemudian berita tersebut disampaikan kepada dukun. Dan mereka itu naik ke langit dengan cara estafet. Jadi jin ini naik sini, tuh sampai langit. Ya, sampai langit. Meskipun mereka memiliki mobil terbang, tapi untuk bisa sampai langit di mana berita tersebut disampaikan dari Lauhul Mahfuz kepada para malaikat, mereka kan malaikat juga estafet dalam hal beritahuannya. Nah, itu mereka kadang-kadang nyuri berita. Nah, dahulu itu akurasinya tinggi. Di zaman sebelum Rasulullah SAW diutus. Jadi banyak kuhan, banyak dukun-dukun di zaman dulu. Dan akurasi tepat. Adapun ketika Rasulullah SAW diutus, maka mereka sudah mulai kesulitan lagi. Jadi langit-langit begitu dijaga oleh para malaikat sehingga mereka sulit untuk menembus langit-langit dan mereka sulit untuk mendapatkan berita-berita tersebut. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, beliau menyebutkan bahwa semenjak Rasulullah diutus sampai sekarang mustahil jin-jin mencuri benda-benda atau mencuri berita-berita dari langit, mustahil. Sehingga kalau ada yang berkata dukun ini dapat berita daripada jin, itu bohong. Dan dukun-dukun itu akurasinya udah 0, nggak bisa lagi dia. Kalau misalkan benar, maka itu hanya
kebetulan. Dia ini nebak-nebak. Logikanya begini, kalau seandainya dukun itu dapat berita dari langit, udah jadi orang kaya, ya kan? Dia bisa ikut judi bola, ikut judi apa segala macam. Tapi nyatanya sekarang miskin, mukanya kucel, kemudian istrinya juga gedumel segala macam, ya. Nggak kaya-kaya mereka. Kalau mereka tahu ilmu gaib, ya udah jadi kaya mereka sekarang. Tapi enggak ternyatanya kan. Tandanya mereka memang nggak bisa memprediksi itu. Makanya bodoh sekali orang-orang yang datang ke dukun, datang ke dukun. Dan sekarang ini dukun-dukun sudah merambah ke dunia sosial media. Dukun-dukun punya subscriber, jadi YouTuber. Ini gimana? Saya bingung di zaman sekarang ini. Tapi sebegitu ada anehnya. Dan ada pengikutnya juga. Ada yang pembelanya, gitu ya. Padahal di zaman Rasulullah, bahkan di Arab Saudi, itu haddus sahir darbatun bisayf. Para penyihir, dukun-dukun, paranormal, itu di hadnya ditebas lehernya. Nah, makanya kalau di Arab Saudi itu nggak ada itu gitu-gitu, nggak bisa akses itu. Ya, karena harus ditebas itu, ditebas malahnya. Nggak boleh berkeliaran orang-orang seperti itu ya. Karena itu merusak akidah umat. Ya. Kemudian dalam ayat ke-9, wa anna kunna naq'udu minha maq'ada lis-sam fa yastamil ana yajid lahu shihaban rasada. Nah, dahulu mereka tuh punya tempat-tempat nongkrong di langit. Tugasnya ngedengerin berita-berita langit, kemudian nyampein ke dukun-dukun tersebut. Tapi sekarang sudah tidak bisa, ya, sudah tidak bisa. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh seorang, ya, salah Rasulullah SAW, nasun al-kuhan, kata Rasulullah, laisa bisyai'. Rasulullah ditanya tentang dukun-dukun, apakah mereka dapat punya ilmu dari jin-jin? Kata Rasulullah, laisa bisyai'. Mereka nggak punya apa-apa sekarang. Udah nggak bisa, karena langit sudah dijaga ketat, sehingga jin-jin yang naik ke atas langsung disambar oleh percikan dari api, dari bintang-bintang tersebut. Ya. Kemudian berkenaan dengan ini juga ayat ke-10-nya, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan jin-jin ini tidak tahu, ya, apakah yang diberikan kepada orang-orang itu adalah kebaikan atau keburukan. Ya, yang jelas jin ini tidak mengetahui yang gaib juga, ya. Jadi jin itu tidak mengetahui yang gaib. Sebagaimana dahulu Nabi Sulaiman kan satu-satunya nabi yang dapat menguasai jin, ya. Diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala karena doanya. Dalam surat Saba, ya, Allah katakan doanya Nabi Sulaiman, Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Kata Nabi Sulaiman, ya Allah, aku mohon ampunan, kemudian aku minta agar engkau memberikanku kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang setelahku. Jadi betul-betul ini doanya powerful nih. Tapi tahulah permintaan ini ada menariknya. Nabi Sulaiman berdoa untuk minta kerajaan yang tidak ada di setelahnya, tapi diawali dengan Rabbi ghfirli. Tandanya kalau kita mau berdoa, minta doa ampun dulu, istighfar dulu, baru kita berdoa. Nah, akhirnya tidak ada satupun nabi yang dapat memiliki kemampuan seperti Nabi Sulaiman dalam menguasai jin. Tapi jin-jin Nabi Sulaiman tersebut memiliki kelemahan, tidak mengetahui alam gaib. Sebagaimana dahulu Nabi Sulaiman kan menyuruh pasukan jin untuk buat infrastruktur, ya, membuat kerajaan-kerajaan itu pakai teknologi jin. Tapi jin-jin tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memerintahkan Nabi Sulaiman. Sebagaimana dahulu ketika diawasi oleh Nabi Sulaiman mengawasi mereka pakai tongkat, ya, pakai tongkat. Kemudian mereka nggak tahu kalau Nabi Sulaiman ini udah meninggal, tapi meninggalnya dalam keadaan duduk pakai tongkat gini. Dikiranya lagi ngawasin jin-jin itu. Ya, jin-jin itu dikiranya Nabi Sulaiman lagi ngawasin. Barulah ketika ininya keropos, tongkatnya keropos, Nabi Sulaiman jatuh, baru mereka nyadar bahwa setahun mereka diawasin, ternyata Nabi Sulaiman sudah dalam keadaan meninggal. Falamma qadayna alaihi al-mauti ma zallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah falamma kharra tabayyanat al-jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fi al-'adab al-muhin. Gitu kata Allah dalam surat Saba. Ya. Itu artinya jin enggak tahu tentang ghaib. Kalau mereka tahu tentang ghaib, enggak mungkin mereka dihinakan gara-gara mereka kerja setahun ternyata Nabi Sulaiman udah meninggal. Gitu kan? Nah, jadi enggak tahu tentang ghaib. Kemudian wa anna minna as-salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Mereka katakan juga kalau di mereka ini ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang sholat qiyamul lail, ada yang iktikaf di bulan Ramadan. Tapi ada juga
yang taleh, ada yang tidak beriman, ada yang. Tapi di sini perkataan jin tuh apa namanya? Lembut ya. Jadi dia bilang wa minna duna dzalik, dan di antara kita ada yang enggak seperti itu. Ya. Jadi mereka enggak bilang misalkan ada di antara kita yang kafir, ada di antara kita yang seperti ini, tapi mereka minna duna dzalik. Ya. Kunna tariqa qidada, dan di antara kita ada yang menempuh jalan berbeda-beda. Tadi yang saya katakan bahwa ada di antara mereka yang Syiah, ada di antara mereka Rafidhah, ada yang Khawarij, ada yang Mu'tazilah, ada yang Asy'ariyah, ada yang Salafi. Macam-macam. Nah, kemudian di ayat berikutnya, di ayat ke-12, kata mereka wa anna dhananna alla nu'jiza Allah fil ardi wa la nu'jizahu haraba. Dan mereka berkeyakinan bahwa mereka tidak mampu keluar daripada kekuasaan Allah, baik di bumi maupun di langit. Jadi mereka sudah tahu bahwa mereka semua dalam kuasa Allah. Meskipun mereka bisa terbang, ya kan? Mereka bisa melihat manusia, dan kita ketahui bahwa mereka sama seperti manusia dalam hal beranak pinak. Mereka juga berhubungan biologis. Mereka juga makan dan minum. Tapi makan minumnya dan tata cara seperti apa kita tidak ada yang mengetahui. Ya, dalam sebuah hadis dia nyatakan bahwa mereka makannya adalah apa namanya tuh? Tulang, ya. Tulang-tulang. Nah, tapi kata para ulama bukan berarti tulang ini haram dimakan manusia, enggak. Karena manusia itu syariatnya berbeda dengan mereka. Bukan berarti yang dimakan mereka haram buat kita, enggak seperti itu ya. Orang mereka aja ketika ditanya waktu itu dalam hadis Amash ya. Jadi Amash pernah didatangi oleh jin, kemudian nanya, apa makanan kesukaanmu? Kata mereka adalah gandum atau nasi, kata mereka. Dan kemudian ditanyakan kepada jin ini, siapa di antara kalian yang paling buruk? Kata mereka Rafidhah. Mereka bilang begitu. Ini sahih hadisnya ya, asarnya sampai ke Amash. Kemudian mereka juga sama memiliki tingkatan-tingkatan seperti kita dalam hal jabatan-jabatan. Ada yang topnya, ada yang rendahannya, ada yang kerocok-kerocoknya, ada yang disuruh-suruhnya. Sama ya. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Di antara dan kita ada yang taat, ada juga yang menyimpang. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Siapa yang beriman maka dia telah memilih jalan yang lurus. Jadi mereka tahu bahwa mereka juga masuk ke dalam neraka kalau tidak beriman, dan mereka masuk ke dalam surga kalau taat. Karena kita di dunia ini hidup berampingan, dan syariatnya kata para ulama tidak jauh berbeda. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau syariatnya Nabi Muhammad, rukun Islamnya ada 5. Kita ada perintah untuk salat, zakat, puasa, zakat, haji, ya, syahadat dan seterusnya. Mereka pun tidak jauh berbeda. Hanya saja kaifiyahnya berbeda. Sebagai contoh, kita diperintahkan untuk berhaji. Ya, kalau sudah mampu. Tapi mereka cara-caranya berbeda dan fikihnya berbeda. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Suyuti, ya. Jadi bisa saja ya kata Al-Imam Suyuti, mereka itu hajinya itu pakai cara terbang. Ya. Jadi tidak ada yang tahu, ya. Tidak ada yang tahu. Dan kita tidak perlu lah, kadang-kadang orang saking terlalu detail membahas berkenaan dengan jin. Jadi nggak substansial pertanyaannya. Kadang-kadang Ustaz, kalau jin beranak itu apakah ada walimahnya? Saya nggak tahu, saya nggak pernah hadirin walimah jin. Jadi kadang-kadang ditanyakan satu hal yang nggak penting ditanyakan. Udah fokus beriman saja, kita sebagai manusia udah jalan tugas sebagai manusia. Alam mereka biar mereka berbeda. Ya, kita nggak tahu detailnya seperti apa kan? Ada walimah kah? Apakah ada ta'arufnya? Ada nazarnya kah? Ada khidbahnya kah? Wallahu alam seperti apa? Ya. Hanya saja memang ketika para ulama mufassirin itu mereka ketika menafsirkan dengan Ratu Balqis ya. Ratu Balqis itu ada sebagian di antara mereka, riwayat tabi'in juga menyatakan bahwa Ratu Balqis ini titisan pernikahan hasil daripada jin dan manusia. Tapi wallahualam ini juga informasi ini lagi-lagi tidak menambah iman juga tidak menambah amal, jadi menurut saya nggak penting juga untuk ya mau jin mau nikah, poligami kah, mau seperti apa itu urusan mereka. Yang jelas syariat kita berbeda dengan mereka. Wa istaqamu ila tariqati la asqainahum man ghadaqa. Dan ketahuilah kalau mereka, nah di sini adalah mulai perkataan Allah. Katakan Muhammad kepada mereka, kalau mereka beristiqamah jalan Allah, pasti kami akan memberikan air yang deras dari langit. Maksudnya apa? Kata para ulama, ma'an ghadaqa itu adalah rezeki. Karena orang Arab itu ketika menyebut tentang air yang deras, air yang hujan yang turun dari langit, maka itu adalah rezeki. Tandanya, kalau jin saja bertakwa, istiqamah jalan Allah, Allah berikan rezeki yang melimpah kepada mereka, apalagi manusia. Seperti itu. Ya. Jadi kita nggak usah takut meninggalkan yang haram karena Allah, meninggalkan perkara-perkara syubhat karena Allah.
Allah ganti rezeki dengan berlipat-lipat yang enggak pernah kita expect sebelumnya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Enggak pernah kita expect tuh. Datang tiba-tiba. Dan rezeki is not about money. Rezeki bukan tentang fulus, tapi tentang kesehatan, tentang harmonisnya keluarga, anak yang soleh, kemudian tentang teman-teman yang soleh, berada di circle yang benar, memiliki kesempatan waktu luang untuk di majelis ilmu. Ini rezeki yang melebihi harta. Saya katakan, lebih melebihi harta. Harta di-spend sedikit habis, habis. Tapi teman yang soleh, apa kita bisa beli? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Teman yang soleh hanya kita dapati di majelis ilmu, suatu berjamaah ke masjid. Nggak kita dapati melalui uang. Ya. Kemudian ayat ke-17-nya, linaftinahum fihi wa man yu'rid an dzikri rabbih yasluku 'adaban sa'ada. Sebagai bentuk ujian. Jadi rezeki tersebut juga ujian. Ya. Jadi rezeki bukan hanya kenikmatan, tapi juga ujian. Ashkur am akfur. Apakah kita mau bersyukur atau justru kufur terhadap rezeki tersebut yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian di ayat 18-nya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ini juga penting berkenaan dengan dan masjid-masjid Allah tidak boleh engkau memanggil selain Allah. Nah, ini untuk bagi yang orang suka maulid, ya. Mereka itu kan di dalam masjid kemudian memanggil nama Rasulullah, ya Rasulullah, itu nggak boleh. Nggak boleh itu, ya. Karena berarti dia memanggil sesuatu selain Allah. Selain Allah sudah katakan, wa ammal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nggak boleh memanggil selain Allah di dalam masjid. Maksudnya manggil dalam hal peribadatan. Tidak boleh. Ya. Dalam hal ini juga intinya adalah tidak boleh melakukan kesyirikan, segala macam bentuk kesyirikan. Ya. Dan ini juga berkenaan dengan dengan hadis yang mengenai sujud juga, ya. Ada kaitannya bahwa masjid itu kan tempat sujud, ya. Kemudian ayat ke-19-nya, wa annahu lamma qama 'abdullah yad'u kadu yakununa 'alaihi libada. Dan tatkala qama 'abdullah, tatkala hamba Allah berdiri. Di sini Allah menamakan Rasulullah dengan hamba Allah. Allah tidak menyebut Rasulullah dengan nama Muhammad atau Rasul, tapi Allah menyebut wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kanu yakununa 'alaihi libada, ya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membacakan Quran dalam salatnya, maka jin itu berbondong-bondong untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya maksudnya apa? Mereka senang dengan dakwah Rasulullah, ya. Dan ini juga yang menjadikan bahwa mengapa kok Allah menyebut dengan abduhu? Sama seperti surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah pakai katakan Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, bukan subhanalladzi asra bi rasulihi, tapi Allah pakai bi'abdihi. Mengapa? Karena Rasulullah adalah makhluk yang paling sempurna penghambaannya, makhluk yang paling taat, makhluk yang paling soleh. Tidak ada seorang yang penghambaannya kepada Allah melebihi penghambaan Rasulullah kepada Allah. Tidak ada satu di antara kita yang sholatnya seperti sholat Rasulullah. Tidak ada di antara kita yang puasanya seperti puasa Rasulullah. Tidak ada di antara kita yang khasyahnya, inabahnya, taubatnya, istighfarnya, ibadahnya sama seperti Rasulullah SAW. Tidak ada. Makanya Rasulullah adalah puncaknya seorang hamba. Ya. Makanya gelar tertinggi bagi seorang manusia di jin adalah hamba Allah. Jadi makanya mengapa sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman, karena dia menghambakan diri kepada Allah dan Ar-Rahman, ya. Jadi kita bangga kalau menyebut ana Abdullah, saya adalah hamba Allah. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Kemudian katakanlah Muhammad, aku tidak menyembah segala sesuatu selain daripada Allah. Jadi di sini Allah menegaskan kembali dakwah yang paling utama adalah dakwah tauhid. Bahkan Nabi Nuh saja itu tidak ada syariat. Jadi di zaman Nabi Nuh itu belum ada syariat sholat, belum ada syariat lainnya. Cuman ada dakwah tauhid. Ada dakwah tauhid. Belum ada puasa, belum ada zakat. Cuma ada dakwah tauhid tok. Ya, sama seperti Rasulullah 13 tahun di kota Mekah, belum ada syariat turun. Cuman dakwah tauhid. Cuman mereka jangan sampai nyembah selain Allah. Seperti itu saja. Ya, jadi dakwah tauhid adalah dakwah di awalan dan dakwah di akhiran. Dakwah terus, dakwah tauhid. Allah selalu, Allah dahulu, Allah terus. Makanya mengapa Nabi Yakub saja ketika mewasiatkan kepada anaknya, padahal surat ini turun di kota Madinah, di mana pada saat itu
sudah aman, tentram daripada kesyirikan. Karena di sana sudah tidak ada kesyirikan. Tapi masih saja ayat ini turun. Wa ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah selepas peninggalanku. Maknanya tauhid tetap harus ada meskipun masyarakat sudah terbebas daripada kesyirikan. Seandainya Indonesia semuanya seperti Arab Saudi misalkan, sudah ditetapkan orang-orang yang melakukan sihir itu dipenggal kepalanya, kemudian berhala-berhala dihancurkan, dukun-dukun sudah nggak ada segala macam. Seandainya seperti Arab Saudi, tetap dakwah, tapi adalah dakwah yang utama. Dakwah yang utama. Kemudian ayat ketiganya, illa balagha minallahi wa risalatihi, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Tapi siapa yang berpaling dari peringatan Allah dan risalahnya, maka dia akan mendapati neraka jahannam dan dia kekal selama-lamanya. Ya, jadi jin juga sama merasakan azab di api neraka jahannam. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasra wa aqallu 'adada. Ketika mereka sudah melihat azab yang diancamnya kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya. Ustadz, jin kan terbuat dari api. Bagaimana mungkin dia diazabnya dengan api juga? Gimana cara jawabnya? Coba kita pukul tangan kita. Tek. Sakit gak? Ini kan terbuat dari kulit. Kok dipukul kulit sakit? Ya sama. Api dibakar dengan api pun jadi sakit juga apinya. Gitu. Ya, itulah. Dan jangan karena kita bukan terbuat dari api, karena kita tidak bisa merasakan bagaimana rasanya kebakar dengan api. Makanya mereka begitu ke langit kok mereka kena hantaman api kok jatuh gitu kan? Ya karena memang merasa kesakitan dengan api tersebut. Dan itu hukum Allah. Hukum Allah ya. Kemudian di ayat ke-25-nya ya, Qul in adri aqribu ma tu'aduna am yaj'alahu rabbi amada. Allah merintahkan Nabi, aku tidak mengetahui apakah adab yang diancamkan kepadamu itu dekat atau menjadikan bagi adab itu akan panjang. Maksudnya adalah mereka tidak tahu hari kiamat. Mereka tidak tahu hari kiamat. Tidak ada satupun, bahkan malaikat Jibril pun tidak tahu hari kiamat. Tidak tahu hari kiamat. Malaikat Israfil yang sangkakala sudah berada di mulutnya sekarang tidak tahu hari kiamat. Ya. Jadi tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang mengetahui yang gaib, tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang hal gaib tersebut kecuali Allah yang beritahunya. Illa man yartadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Jadi hukum asalnya ya, seluruh makhluk itu tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Dan ketika makhluk tersebut tahu tentang gaib, maka itu Allah yang memberikan. Sebagaimana Rasulullah SAW diberi pengetahuan tentang tanda-tanda hari kiamat, kemudian Rasulullah diberi pengetahuan tentang orang penghuni surga, penghuni neraka, karena Allah yang beritahu. Dan itu wahyu, itu given pemberitahuannya. Nggak bisa kita ijtihad. Oh kayaknya neraka seperti nggak bisa. Murni dari wahyu. Ya. Kemudian di ayat terakhirnya, liya'lam an qad ablaghu risalatihi. Kemudian risalat rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulli syai'in adada. Supaya mereka mengetahui risalah Tuhannya. Karena dia yang memiliki kemampuan untuk menghitung segaranya satu persatu. Jadi dalam hal ini adalah berkenaan dengan surah jin. Intinya bahwa audiens dakwah Rasulullah bukan hanya manusia saja, tapi juga dari kalangan jin. Dan mereka beriman sebagaimana kita beriman, mereka kufur juga. Sebagaimana di antara manusia ada yang kufur, dan mereka juga berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, dan alam mereka berbeda dengan alam kita, sehingga kita tidak perlu terlalu dalam mempelajari bagaimana tata caranya. Makanya sebagian ulama mengkritik tentang kitab-kitab daripada Al-Imam Suyuti, karena Imam Suyuti kadang tuh menulis kitab, tapi itu sebenarnya nggak penting untuk dibahas, tapi gara-gara dia senang nulis aja, ya, karena saking cerdasnya, saking pintarnya, ya umur 22 tahun tuh, itu udah nulis namanya Nuqayatul Ulum. Semua cabang kitab diringkas dalam satu kitab. Jadi seandainya satu kitab itu doang jadikan kurikulum di LIPI, ya itu sudah cukup. Karena dia ringkas semuanya dalam satu kitab. Cerdas sekali. Makanya dia ngebahas tentang ini. Ya, makanya di sebagian redaksi hadis itu ada beberapa yang memang dhaif secara matan sanad ya. Kalau di Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan. Seperti tadi ya tentang hajinya jin itu dengan terbang, kemudian mereka beranak pinak, kemudian mereka mereka bisa berhubungan, mereka bisa menikah dengan manusia, itu secara sanadnya banyak yang dhaif dalam kitab tersebut.
Akan tapi sebagai referensi tambahan, mungkin iya, mungkin tidak. Wallahu alam, wallahu alam. Dan selama juga dhaif tidak dhaif jiddan, itu tidak masalah dijadikan sebagai informasi, ya. Tapi bukan keyakinan, karena kalau keyakinan harus dengan dalil yang sahih, dalil yang sahih. Wallahu ta'ala alam. Ini ada 4 hadiah, Bang Acim. Untuk yang bisa jawab kuis ya. Oh iya, berkenaan ini juga ada informasi tambahan juga. Mana dengan qarin? Ya. Ma minkum min ahadin illa waqad wukila qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah, dalam hadis riwayat Tirmidzi yang sahihkan oleh Syekh Albani, dan juga hadis riwayat Muslim, ma minkum min ahadin illa waqad wukila qarinuhu minal jin. Tidaklah di antara kalian kecuali sudah ada penemannya dari kalangan jin. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ada? Ya Rasulullah, kata Rasulullah, iya, saya juga ada. Illa anna Allah qad a'ani fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin. Kata Rasulullah, iya, saya juga punya jin qarin, kata Rasulullah. Tapi Allah telah menolongku sehingga dia masuk Islam dan dia tidak menyuruhku kecuali menyuruh kebaikan. Adapun selain daripada Rasulullah, maka jin qarinnya menyuruh kepada keburukan. Ya, keburukan. Setiap kita punya jin qarin. Ustaz, apakah jin qarin tersebut masih tetap berada bersama kita ketika sudah meninggal? Enggak. Jadi jin tersebut ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai ujian dan cobaan bagi manusia. Ketika dia menginginkan perkara-perkara yang buruk, maka dia menghasut, memberikan was-was, memberikan cobaan. Makanya kalau kita ada berhasad hawa nafsu untuk melakukan keburukan, langsung berta'awudz. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Itu kata Allah. Kalau pengen suatu maksiat, segera a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung mereka pergi. Langsung mereka tidak berhenti lagi. Juga malaikat. Jadi kita punya qarin dari jin dan punya qarin dari malaikat. Jadi bukan dari jin doang, tapi juga dari malaikat. Dalilnya mana? Dalilnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta, dan seterusnya. Itu kata para ulama, dan juga hadis riwayat Tirmidzi tadi yang menyatakan bahwa manusia juga memiliki qarin daripada malaikat, yang malaikat tersebut menyuruh kepada kebaikan. Jadi kalau kita lihat film-film ya, atau sinetron dulu kan ya, kita masih kecil, ada orang tiba-tiba yang di sini gambar dia tapi gambarnya setan. Satu lagi gambarnya pakai sayap warna putih, itu merah-merah. Nah, itu tidak jauh berbeda mungkin ya, skenario-nya. Mereka, iya betul. Mereka yang satu menyuruh kepada kebaikan, yang satu menyuruh kepada keburukan. Ya, tapi kalau kita sudah meninggal, mereka tidak ikut bersama kita lagi. Jadi salah kalau misalkan orang melihat di lokasi di mana suka terjadi pembunuhan atau suka terjadi suka terjadi kecelakaan, ada yang lihat setan-setan. Wah, ini kayaknya jin fulan dulu nih. Nggak bisa. Karena dia jin nggak bisa menyerupai manusia. Maksudnya menyerupai orang yang sudah meninggal. Ya. Bisa saja menyerupai, tapi itu bukan jin qarinnya. Bukan jin qarinnya. Ya. Nah, pertanyaan pertama. Kapan jin mendengarkan bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, betul. Dan tepatnya di mana? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peristiwa apa? Ketika pas selesai ngapain? Selesai habis dari mana? Betul. Silakan, hadiahnya, Pak. Barakallahu fiik. Dapat Quran baru ya, Bang Aceh. Insyaallah. Kemudian dahulu ada sekelompok orang yang kalau lewat lembah itu mereka minta tolong ke jin supaya dihindarkan dari jin-jin keroco. Itu mereka berasal dari mana? Betul, insyaallah. Barakallahu fiik. Dari Yaman ya. Kemudian apa pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkenaan dengan mungkinkah jin sekarang
mencuri berita di langit. Apa pendapatnya? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Apa pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar mengenai mungkinkah jin mendengar berita di langit, mencuri berita di langit? Dalam Fathul Barinya. Ada? Kan? Tidak mungkin. Betul. Gampang kan jawabannya? Tidak mungkin kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi jin-jin sekarang kalau bilang mereka, wah saya benar berita itu bohong. Dan dukun-dukun sekarang juga akurasinya udah 0%. Gak mungkin dia dapat berita dari langit lagi. Ya, gak mungkin. Nah, dan juga Rasulullah SAW itu tidak minta tolong kepada jin. Rasulullah mampu minta tolong kepada jin, tapi tidak. Ya, karena Rasulullah tahu bahwa yang dapat menguasai jin hanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Makanya ketika Rasulullah diganggu, Rasulullah sedang sholat di Masjid Nabawi, kemudian diganggu oleh jin. Kemudian Rasulullah menangkap jin tersebut, menarik lidahnya, ya, tangkap lidahnya itu. Dan Rasulullah merasakan hatta ashura burda lisani. Sampai kata Rasulullah, saya merasakan dinginnya air liurnya. Jadi air liur jin itu dingin. Nah, kemudian kata Rasulullah, saya ingin mengikatnya di tiang Masjid Nabawi, tapi saya teringat firman Allah dan juga perkataan Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di, bahwa tidak boleh ada kerajaan seperti kerajaannya Nabi Sulaiman, yaitu menguasai jin. Akhirnya Rasulullah melepaskannya dalam keadaan hina. Ya. Jadi nggak boleh itu. Saya dulu pernah, nggak salah waktu saya kecil saya lihat TV, ada acara nangkep jin masukin ke botol. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Ini nyiksa dia. Nggak boleh. Udah biarin, lepas biarin. Ya. Meskipun dalam keadaan memang kalau misalkan memang mau nggak mau harus dibunuh, itu memang darurat aja dibunuh. Tapi itu hukum masalah nggak boleh. Hukum masalah nggak boleh jin sampai dibunuh. Ya, kecuali kalau memang dia betul-betul mengganggu, ya, itu boleh dibunuh. Dan bunuhnya gimana Ustaz? Ya atas izin Allah, jadikan ini sebagai pedang. Nah, misalkan dia masukin orang, ngerasuk orang, nah gini, gerek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Digerek, dia mati atas izin Allah. Ntar dia, dulu teman saya gerek itu, dia waktu meruqyah, kemudian salah jin itu, seperti keluar suara kayak gitu. Ini keluar suara kayak gitu. Nah, Rasulullah meskipun sebagian keadaan mampu melihat jin, tapi Rasul tidak minta tolong pada jin. Buktinya perang Badar, jumlah Rasulullah cuma 313. Jumlah kaum musyrikin 100.000. Mampu saja sebenarnya Rasulullah untuk ngerahkan jin, tapi Rasul tidak melakukannya. Kemudian tatkala kalung Aisyah hilang, Rasulullah tidak meminta tolong pada jin untuk carikan. Bisa saja sebenarnya. Tandanya ketika Allah nampakkan jin kepada Rasulullah, itu adalah suatu hal yang insidental, bukan suatu hal yang terus-menerus. Dan juga Rasul tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Satu lagi, Bang Acim. Satu lagi. Ya. Apa nama jin yang mampu memindahkan kerajaan Nabi Sulaiman? Betul. Ya, gampang kan? Betul. Jadi ifrit itu jenis jin. Ya. Dan jenis jin masih banyak lagi. Allahu alam nama-namanya seperti apa? Karena saya juga nggak baca dukcapilnya, jadi saya nggak tahu. Jadi macam-macam. Nah, itu jenisnya macam-macam. Sebagaimana dalam Al-Quran, qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ada jin ifrit berkata, sungguhnya aku dapat memindahkan kerajaan Ratu Balqis sebelum kau berdiri. Qala allazi indahu ilmu minal kitab. Ada lagi seorang yang berdoa kepada Allah, dia wali. Ya, dapat karomah. Kemudian dia dapat memindahkan kerajaan Nabi Sulaiman dalam satu kedipan mata. Qala allazi indahu minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala rabbi qala inna hadha min fadli rabbi. Dia bluwani ashkura makfur. Ketika sudah kejadian betul-betul, Nabi Sulaiman bilang, hadza min fadli rabbi. Ini karena kemuliaan Tuhanku, karena keutamaan Tuhanku, bukan gara-gara diriku. Ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Yang bertanya? Enggak ada? Apa tuh? Apakah jin itu bisa mencelakai manusia atau membunuh? Ya. Jin secara fisik dia itu tidak dapat kecuali dia masuk ke dalam jasad manusia. Tetapi sihir, nah beda ya. Antara
Jin dan sihir. Sihir itu dapat mencelakakan manusia dan dapat mematikan manusia. Makanya kata para ulama, sihru haqiqah. Sihir itu hakikat. Orang disihir bisa mati gak? Bisa. Bisa mati gara-gara disihir. Dan itu termasuk dalam sebab kematian. Jadi ada sebab kematian berupa disihir. Ya, berupa disihir. Makanya ada orang sakit bertahun-tahun. Ya. Nah, tapi itu sama seperti penyakit jatuhnya. Sihir itu sama seperti penyakit. Kalau orang bisa bersabar, dia berikhtiar, maka bisa dapat menggugurkan dosanya. Sebagaimana sakit menggugurkan dosanya. Tapi tetap jangan sampai gini. Sebanyak orang tuh keliru. Mereka disihir. Datangi ke dukun lagi untuk melepaskan sihir. Sama saja bohong. Datangi di ruqyah sihir itu. Ya, di ruqyah. Dan emang agak sulit kalau sudah kena sihir ya. Itu dia harus nyari buhulnya. Buhul itu seperti ikatan-ikatan. Dalamnya itu biasanya ayat Quran yang dibolak-balik, ya, ayat Quran dibolak-balik, atau ayat Quran yang dikenain darah haid wanita. Jadi mereka menghinakan ayat Quran tersebut, kemudian dimasukin ke dalam ke dalam kain atau ke dalam kertas, kemudian diikat, kemudian ditaruh di tempat-tempat yang sulit dijangkau manusia. Ya, biasanya orang-orang yang kena sihir itu mereka berdoa kepada Allah supaya ditemukan buhulnya. Nanti Allah memberitahu dari mimpikah atau ada orang memberitahukah atau Allah hancurkan buhul tersebut dengan makhluk lain. Seperti misalkan dia melempar buhulnya ke lautan. Maka bisa saja Allah menghancurkan buhul tersebut karena dimakan oleh ikan sehingga buhulnya terlepas. Jadi buhul itu seperti ikatan-ikatan dan itu yang membuat sakit. Ya. Ini penting sekali untuk dibahas juga berkenaan dengan buhul. Karena dan media-media ini bisa jadi untuk santet, bisa rambut itu. Makanya dahulu kalau misalkan dulu sebelum tobat, sebelum hijrah sering tuker-tukeran barang sama pacarnya. Nah, itu hati-hati ya. Karena apa yang bekas kita pakai bisa menjadi media untuk sihir. Media untuk sihir ya. Terlebih lagi wanita-wanita. Kalau sembarangan buang softteknya, itu bisa jadi media sihir. Ya. Makanya mereka itu media-media sihir dari segala hal yang menghinakan syariat. Makanya mereka dulu ada yang semenjak berobat, dulu sakit katanya, sakit pincang, kemudian berobat ke ustadz katanya, padahal dukun gitu kan. Kemudian ustadznya ini bilang, kamu bisa sembuh asal nggak sholat. Asal nggak sholat ya Pak. Akhirnya dia nurutin, sembuh benar, bisa jalan. Tapi dia keluar daripada agama Islam, kafir. Jadi itu kadang-kadang nyuruh ngasih sesajen, bukan ngasih sesajen, dikasih persyaratan. Kamu cari tikusnya yatim, kemudian warnanya hitam. Coba deh, kita nyari tikusnya susah, apalagi tikus yatim. Emang kita tahu bapaknya siapa? Jadi dia tuh bikin manusia nggak bisa nyari gitu. Nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit. Kalau kamu nggak bisa, saya bisa. Ntar dia bilang ini tikus yang yatim. Padahal itu bukan yatim, dia juga nggak tahu tuh sebenarnya. dia bilang ini tikus yatim nih. Nah, ntar pokoknya ada juga yang nyuruh nyembelih ayam. Kenapa kok ayam disembelih? Supaya nggak berkokok ketika subuh. Karena kokokan ayam itu membangunkan subuh. Mereka senang kalau manusia nggak bangun subuh. Nah, makanya ayam yang disembelih. Nanti darahnya disembahkan untuk mereka. Ya. Nah, jadi janganlah. Makanya saya sering dapetin orang bisa ngeliat setan bangga. Ini bukan kelebihan, ini kelemahan. Kebalik orang ngeliat sekarang itu. Ini si fulan indigo si fulan. Kelemahan itu dia. Tutup dengan cara ruqyah. Ya, biasanya itu gara-gara keturunan itu. Atau juga bisa diusahakan. Dahulu dia sebelum taubat pernah mondok di tempat-tempat kiai-kiai yang ngajarin begituan. Jadi belajar agama bukan dari kitab tauhid, tapi belajar cara mendapatkan jodoh. Baca ini, baca itu. Kemudian macam-macam deh. Kalau lihat pondok-pondok yang seperti itu mereka macam-macam amalan-amalan. Nanti kamu amalan nih, terus puasa mutih. Terus apa lagi tuh ya? Saya pernah dengar cerita-cerita gitu. Itu mereka macam-macam amalannya. Dan tujuannya gitu. Jadi tujuannya penglaris, kemudian bikin ganteng, ya cepet jodoh.
bikin langgeng sama istrinya, cara-cara juga ujung-ujung itu. Ya, seperti itu. Ada lagi yang tanya? Betul. Ada teman kalau barangnya satu barang yang hilang itu tanya cuma ke sana gitu. Qadarullah di teh benar gimana itu? Ya, itu termasuk meminta pertolongan pada jin. Termasuk minta tolong pada jin. Tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi kalau dia dianggap indigo. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh minta tolong pada Allah itu. Ya Allah, tunjukkanlah tempat di mana si pencuriku. Dan gini teman-teman, kalau misalkan ada barang dicuri, misalkan, kita berikhtiar nggak masalah. Tapi ketahuilah itu sudah takdir pertama. Takdir Allah yang sudah Allah telah tuliskan yang 40.000 tahun sebelum jatuhnya di bumi. Yang kedua, ikhtiarnya jangan pakai cara-cara seperti itu. Ini secara nggak langsung, ya emang benar itu benar kejadian karena itu pakai perantara jin. Jadi kan bisa melihat, ya kan siapa yang ngambil CCTV jin mungkin lebih canggih daripada CCTV kita. Betul, tapi tidak boleh. Saya di Kalimantan itu, masjid saya tempat bertugas di sana, itu kecolongan, kotak amalnya kecolongan. Kemudian satpamnya di situ kan pakai satpam tuh ya, dekat itu, Ustaz, kemarin ada ini Ustaz, si Fulan ngabarin ke saya, katanya yang ngambil tuh tanda-tandanya seperti ini. Enggak, saya nggak butuh, saya butuh CCTV. Saya bilang, sampai kalau percaya itu syirik mas. Jangan percaya gitu. Ya udah akhirnya nggak percaya saya. Udah gitu emang dia meyakinkan tanda-tandanya. Si Fulan nggak pernah sholat gini. Jadi kalau kesini cuma tiduran doang. Dia tuh ngambil pas lagi sepi-sepinya jam 2 malam segala macam gini. Nggak, saya butuh CCTV saya bilang. Ya itu nggak boleh kita percaya seperti itu. Dan jangan dibesar-besarin. Maksudnya kadang-kadang ini dimuliakan dia. Wah si Fulan bisa ini. Kita harus tutup pintu-pintu tersebut. Karena kalau semakin diinformasikan, ya. Si Fulan bisa ini. Orang-orang akan mengkeramatkan dia nantinya. Orang-orang akan jadi rujukan dia. Ujung-ujungnya nanti dia jadi ponari. Ya, dukun kecil dia, ponari. Ya Allah alam. Ada lagi? Betul. Ada keterangan Iya. Sebagian ulama berpendapat bahwa jin tetap punya sayap juga. Tetap punya sayap karena dia bisa terbang. Terbang tersebut dengan sayapnya. Ya. Tetapi tentu bentuknya tidak ada yang mengetahui secara persis. Secara persis seperti apa. Ya. Dan banyak versi-versi ketika orang melihat jin itu. Banyak, ada yang bentuknya seperti besar, makhluk besar. Ada yang bentuknya seperti kecil sekali ya. Sebagaimana kalau kita ucap bismillah dia berubah langsung menjadi kecil. Bahkan lebih kecil daripada lalat, gitu kan? Itu bentuk rupanya tidak ada yang mengetahui. Karena itu suatu hal yang gaib, suatu hal yang gaib. Dan ketika Quran memberikan informasi, hadis memberikan informasi, tandanya itu penting. Tandanya kalau tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tandanya itu tidak penting. Gitu. Itu prinsipnya. Ya. Ada nggak di Quran? Ada nggak ya? Oh nggak ada. Oh berarti nggak penting. Nggak usah saya pelajarin. Simpel itu sebenarnya agama kita. Ya. Jadi kadang-kadang orang nyari apa nih gimana? Apakah mungkin jin dan manusia menikah? Apa di Quran hadis ada? Nggak penting, orang masih banyak manusia kok. Emang udah nggak tertarik lagi manusia mau nikah? Seperti itu ya. Ya Allah Ta'ala. Mungkin saya tutup sampai sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.